Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam 60 menit ke depan dengan serangkaian informasi menarik yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Saya Bernadetta Ginting tidak sendiri pada siang hari ini, ada rekan saya Wilson Purba yang akan menyampaikan informasi pertama. Halo, selamat siang Wilson, ada informasi menarik apa? Selamat siang Deta, nanti akan di iNews siang hari ini kita akan menyampaikan sejumlah informasi menarik seperti apa saat ini situasi di lokasi wisata saat libur panjang lebaran dan juga apakah arus balik lebaran sudah mulai terjadi. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews siang. Kita awal informasi hari ini dari Jakarta, pemirsa. Warga di Pasar Rebo terkejut dengan didatangi tamu spesial saat lebaran. Ular kobra sepanjang 1 meter ditemukan di teras rumahnya. Dengan sangat hati-hati pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular kobra. Evakuasi berlangsung lama karena ular kobra bersembunyi di balik karung. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi dengan cara menarik ular secara perlahan. Udah lakban nggak? Lakban udah lakban Pak? Iya, yang gede Pak. Itu sama juga lakban Pak. Tapi lakban kertas. Bentuk gitu. Kepian. Aman ya? Ya. Aman. Nah itu di lakban itunya. Masih dalam semarak lebaran pemirsa, ternyata ada saja warga yang nekat mabuk-mabukan dan mengendarai kendaraan hingga merugikan orang lain. Seperti kecelakaan yang terjadi di Jalan Layang Kemayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pengendara mobil mabuk menabrak 3 sepeda motor. Berkendara ugal-ugalan dan diduga berada di bawah pengaruh minuman keras, seorang pengendara mobil menabrak 3 motor sekaligus di Jalan Layang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Si pengendara mobil yang melaju kencang sempat melarikan diri namun gagal. Usai salah satu kendaraan yang ditabraknya tersangkut di bagian depan. Akibat peristiwa ini, 1 orang pengendara motor mengalami patah tulang di bagian kaki. Kebut. Kayaknya lagi keadaan mabuk ya. Terus pas habis nabrak sempat kabur? Sempat kabur dan motor nempel ke bumper mobil. Akhirnya yang di belakang pada nguber semua? Pada nguber. Saya pun, karena saya di belakang, saya motor saya dulu kan. Korban sempat kelindes katanya Bang? Korban sempat. Sementara itu, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Jatinegara Raya, Jakarta Timur. Seorang pengendara tewas, sementara 1 orang lagi mengalami luka parah. Kecelakaan berawal saat salah satu sepeda motor korban melaju kencang dari arah terminal Kampung Melayu menuju Salemba. Sementara motor lainnya yang melaju dari arah yang sama tiba-tiba memotong jalan. Senggolan antara keduanya mengakibatkan motor terpental sejauh 10 meter. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kejadian ini bisa menjadi peringatan bagi perempuan yang hendak naik sepeda motor. Jangan gunakan pakaian yang terlalu panjang karena akan berbahaya bagi keselamatan Anda. Seorang wanita di Lembang, Kabupaten Bandung Barat terjatuh akibat baju panjangnya menyangkut di gir rantai motor. Seorang pria menangis sambil memeluk ibunya yang terbaring lemas di bak mobil petugas kepolisian. Wanita tersebut kritis akibat terpelanting dari motor dan kepalanya membentur aspal. Peristiwa terjadi saat baju panjang yang dikenakan korban terbelit di gir rantai motor. Korban jatuh hingga tak sadarkan diri. Korban telah dibawa ke rumah sakit oleh petugas kepolisian, sedangkan kendaraan korban masih berada di lokasi dengan kain pakaian yang terbelit di gir rantai motor. Kecelakaan tunggal Kang, si ibuna dibonceng di video. Ngorok panjang, ngorok panjang itu lobat karena rantai, ngorok rantai, pas lobat rokna dijeleduk ke aspal.
itu ayeuna si ibuna teu sadarkan diri. Ayeuna nuju diangkut ke rumah sakit. Ya, peristiwa ini bisa menjadi contoh bagi kita semua agar kedepannya menggunakan pakaian yang nyaman saat berkendara motor. Keselamatan adalah hal utama yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mobil patroli polisi terjun ke jurang sedalam 12 meter dan nyaris menimpa rumah warga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena medan yang sulit, proses evakuasi melibatkan petugas dan warga. Mobil patroli milik Polsek Gedang Sari Polres Gunung Kidul, Yogyakarta ini terjun ke jurang sedalam 12 meter di Desa Hargomulyo. Mobil yang terjun ini nyaris menimpa rumah warga. Evakuasi memakan waktu lebih dari 2 jam karena kondisi jalan yang sempit sehingga harus dilakukan secara manual. Petugas yang dibantu relawan warga harus membongkar dinding pekarangan warga agar bisa mengevakuasi mobil. Mobil juga harus ditarik dengan tali dan didorong melewati jalan pedesaan dengan medan yang sulit sebelum tiba di jalan beraspal. Ya karena faktor gelap itu. Nggak hafal medan juga berarti? Namanya ya karena anggota baru. Oke. Anggotanya ada berapa sih Pak yang menumpangi mobil? Untuk penumpangnya tadi malam 3. Itu semua anggota Polsek Gedang Sari. Insiden berawal ketika 3 anggota polisi berpatroli di wilayah Sampang Gunung Kidul pada Kamis malam. Dalam perjalanan ke Polsek Gedang Sari, mobil menikung dan kehilangan kendali. Diduga pengemudi tidak menguasai medan. Mobil akhirnya masuk ke jurang. 3 anggota polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit, sementara 2 penumpang lain hanya luka ringan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Cerita pelecehan seksual yang viral di media sosial kini masuk ke ranah hukum. Polisi sudah mengumpulkan keterangan dari korban dan juga saksi. Hotel yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini diduga menjadi tempat pelecehan seksual. Cerita pelecehan seksual diunggah di akun Twitter @bukanikbali pada Rabu 12 Mei. Cerita yang viral di media sosial ini akhirnya masuk ke ranah hukum. Polres Metro Jakarta Pusat menyelidiki dan memanggil korban dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku. Sudah dilakukan pembuatan laporan polisi. Untuk saksi dari pihak korban maupun pihak hotel sudah kami mintai keterangan, dan juga kami juga sudah melakukan klarifikasi juga terhadap orang yang diduga sebagai melakukan. Berdasarkan keterangan korban, dirinya direkam diam-diam saat sedang mandi di kamar mandi lantai 5. Polisi pun mengumpulkan bukti-bukti untuk kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca TPU Tegal Alur dijebol peziarah, keamanan diperkuat dengan 125 personil gabungan untuk berjaga di sekitar pintu masuk TPU. Diharapkan pada hari ini tidak ada lagi sikap anarkis masyarakat yang nekat masuk ke TPU Tegal Alur seperti yang terjadi Jumat kemarin. Pada Sabtu pagi, pemirsa, personil gabungan dari Polsek Kalideres, TNI, dan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat melaksanakan apel guna melakukan pengamanan pada hari ini di TPU Tegal Alur. Hal ini dilakukan pasca adanya tindakan anarkis masyarakat yang menjebol pintu gerbang TPU Jumat kemarin. Di masa penutupan TPU wilayah DKI Jakarta diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang dikeluarkan serta mendoakan mendiang keluarga mereka dari rumah saja. Kita melaksanakan pengamanan, menurunkan kekuatan sejumlah 125 orang. Ini terdiri dari TNI, Polri, dari Satpol PP, juga dari Sudin Pertamanan, dari Pamdal TPU. Ya, kita secara bekerja sama melaksanakan pengamanan ini secara persuasif. Kita sampaikan kepada warga masyarakat secara baik-baik agar sama-sama memahami bahwa saat ini masih suasana pandemi COVID-19.
Sebelumnya kericuhan sempat terjadi di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat kemarin. Hal ini terjadi karena warga ingin berziarah, namun petugas tidak memperbolehkan warga masuk ke TPU. Sempat terjadi aksi saling dorong dan warga setempat mendobrak pintu gerbang TPU. Namun karena kalah jumlah personil, akhirnya petugas membiarkan warga untuk masuk ke area pemakaman. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta menyerukan larangan peziarah di masa libur Lebaran dari 12 hingga 16 Mei. Hal ini dilakukan guna mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Ya, alasan dari warga Jakarta kemarin marah kepada pihak kepolisian yang bertugas di TPU Tegal Alur adalah karena ada lokasi wisata dan juga pusat perbelanjaan yang masih buka. Jadi dianggap ini masih kurang adil untuk para peziarah. Iya, dan ini menjadi salah satu cara pemerintah sebenarnya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dan diharapkan seluruh warga Jakarta ini bisa paham akan maksud baik dari pemerintah daerah. Dan untuk memantau bagaimana kondisinya hari ini, apakah masih ada warga yang menjebol pagar TPU atau tidak ada, kita akan langsung terhubung dengan Revika Sibaradi di sana. Selamat siang Revika, bagaimana penjagaan di TPU saat ini? Apakah ada warga yang masih nekat berziarah? Ya, data Wilson dan pemirsa, pasca insiden pagar TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat yang dijebol oleh masyarakat yang masih nekat untuk berziarah dalam masa penutupan sejumlah TPU di wilayah DKI Jakarta, tepatnya yang terjadi pada hari Idul Fitri kedua kemarin. Pada hari ini pantauan kami sejak tepatnya tadi pagi ini kami melihat pengamanan diperkuat, di mana ditambahkan sebanyak 125 personil gabungan meliputi pihak kepolisian dari Polsek Kalideres, kemudian juga TNI, kemudian Satpol PP dan juga suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Dan tadi pagi dalam apel yang berlangsung dipimpin oleh Kapolsek Kalideres, kami mendengar bahwa memang untuk hari ini dipastikan tidak akan terjadi insiden yang terjadi pada hari Jumat lalu, di mana masyarakat nekat mendobrak atau menjebol pagar dari TPU Tegal Alur, karena di setiap pintu masuk, tepatnya ada 3 akses masuk menuju ke TPU Tegal Alur, ini sudah dijaga oleh ratusan personil gabungan, sehingga dipastikan aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat atau peziarah yang terjadi Jumat kemarin ini tidak akan terulang kembali pada hari ini. Dan kami juga tadi mendengar langsung begitu dari pihak camat yang juga hadir dalam apel pagi tadi. Camat Kalideres menyampaikan agar masyarakat dalam masa penutupan sejumlah TPU di wilayah DKI Jakarta dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19 ini dapat mematuhi aturan pemerintah, begitu secara khusus aturan yang dikeluarkan langsung dari Gubernur DKI Jakarta dalam masa Lebaran Idul Fitri ini. Memang sejumlah TPU di wilayah DKI Jakarta ini ditutup, dan akhirnya berharap masyarakat ini dapat mematuhi yang dikeluarkan oleh pemerintah, begitu dengan tidak datang langsung ke TPU di wilayah DKI Jakarta. Dan camat dari Kalideres juga menyampaikan agar masyarakat ini dapat mendoakan mendiang keluarga atau kerabat mereka dari rumah saja, sehingga pantauan kami siang hari ini bisa dilihat ini situasi di TPU Tegal Alur nampak sepi atau bisa dibilang kosong dari para peziarah karena memang penjagaan ini diperketat. Namun tadi kami sempat melihat begitu ada satu keluarga yang tiba-tiba masuk ke area dalam dari TPU Tegal Alur, nampaknya ini datang dari area perkampungan karena pastinya ketika memasuki pintu masuk depan atau pagar dari TPU Tegal Alur ini akan dihadang oleh petugas, sehingga tadi kami sempat melihat ada satu keluarga yang masuk dari area perkampungan karena memang seperti yang diketahui akses masuk ke TPU Tegal Alur ini tidak hanya melalui pintu masuk saja atau pagar depan, melainkan juga ada beberapa dari area perkampungan warga sekitar, sehingga tadi pihak dari personil gabungan langsung akhirnya menghadang dan menghimbau secara persuasif kepada keluarga tersebut untuk akhirnya kembali ke rumah mereka. Demikian bisa kami informasikan, Wilson dan Deta. Revika Sibaradi dari Tegal Alur, Jakarta, terima kasih atas laporan Anda. Kejadian serupa juga terjadi di TPU Tan Kayu, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang kemarin. Belasan peziarah nekat merusak pintu gerbang makam. Papan kayu menjadi pengganti sementara gerbang TPU yang dirusak warga. Petugas keamanan TPU bersama petugas Satpol PP kini memperketat akses pintu masuk area TPU agar kejadian serupa tidak lagi terulang. 2 orang peziarah yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan berhasil diamankan petugas.
Dari rekaman video amatir milik petugas Satpol PP, aksi kericuhan berawal saat adanya salah seorang peziarah yang menggunakan mobil berupaya merangsak masuk ke area TPU Tan Kayu Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang kemarin. Peziarah tersebut bahkan sempat melontarkan kalimat ancaman kepada petugas Satpol PP yang melakukan penghadangan. Aksi tersebut kemudian berlanjut hingga memancing emosi para peziarah lainnya. Alhasil, para peziarah yang ikut tersulut emosi kemudian merusak pintu gerbang. Petugas yang kalah jumlah akhirnya tak bisa berbuat banyak saat menghalau rombongan peziarah yang masuk ke area TPU. Polisi kembali mengamankan balon udara sebesar 50 meter. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.